Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Fajar Siddiq, SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Tangerang Selatan, dan rekan saya Ibu Rolian akan melakukan kegiatan supervisi klinis sebagai bentuk bagian dari pengembangan diri yang nantinya kelak menjadi bank untuk pengembangan kompetensi diri kami sebagai seorang guru. Selamat pagi Bu Rolian. Selamat pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalau begitu. Baik Bu Rolian, sebelumnya bisa memperkenalkan diri sebelumnya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Rolian Ade Fikri selaku guru matematika di kelas 11 TAP. Di sini saya beserta Pak Fajar Siddiq akan melakukan supervisi di kelas 11 TAP dengan materi matriks. Baik, terima kasih atas perkenalannya Bu Rolian. Bagaimana perasaan Ibu yang akan disupervisi kali ini? Perasaan saya sangat senang karena sudah diberikan kesempatan untuk refleksi diri untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru. Apa hal yang ingin Ibu kembangkan pada supervisi kali ini? Baik dari murid ataupun dari diri Ibu sendiri? Dari segi murid, saya ingin mereka mencapai tujuan pembelajaran serta meningkatkan keaktifannya ketika belajar. Kemudian dengan saya pribadi, saya ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya mengembangkan kebutuhan belajar siswa yang beragam. Baik, kira-kira apa tantangan yang Ibu hadapi dalam membawakan mata pelajaran Ibu angkat? Tantangan yang saya hadapi adalah ketika siswa yang kurang fokus dalam belajar, kemudian kurangnya keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Baik. Jadi kira-kira apa persiapan yang sudah dilakukan untuk supervisi kali ini? Yang sudah saya persiapkan yaitu menyiapkan materi sebelum saya masuk mengajar, kemudian menyiapkan media pembelajaran agar sebagai pendukung pembelajaran. Baik, terima kasih atas informasi diberikan Bu. Sama-sama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Sekarang perhatikan di sekitarmu apakah masih ada sampah. Kalau masih ada, buang ke tong sampah. Nah, ketua kelas mana? Periksa teman-teman Pak, masih ada yang di luar. Nah, sekarang materi pembelajaran kita adalah tentang matriks, yang mana tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik mengetahui tentang konsep dasar matriks dan mengoperasikannya tentang operasi matriks dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian sekarang yang nantinya matriks itu akan bermanfaat ketika kalian belajar tentang sistem persamaan linier dua variabel. Kemudian nanti akan erat kaitannya dengan ketika kalian menghitung tentang ekonomi. Nah, kemudian apakah kalian mengetahui apa itu matriks? Belum? Sekarang perhatikan di sekitar kalian. Berapa baris kalian yang ada di kelas ini? Berapa? 1, 2, 4. 4 baris. Kemudian berapa banyak kolom yang ada di sini? 1, 2, 3, 4. Nah, pelajaran matriks ini erat kaitannya dengan baris dan kolom. Jadi, matriks itu adalah sekumpulan bilangan yang disusun secara baris dan kolom yang dinilai dibuat sedemikian rupa agar dia berbentuk seperti persegi atau persegi panjang. Misal, di sini ada A, B, C, D. Nah, biasanya matriks itu disimbolkan dengan tanda siku-siku, kalau tidak tanda kurung. Nah, kemudian atau dia matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I.
3. Nah, sudah paham apa itu pengertian dari matriks? Sudah? Apa itu matriks? Yang tahu pengertian matriks angkat tangannya. Salah satu. Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks atau nah, iya ya. Dia tersusun antara baris dan kolom agar seperti terlihat persegi atau persegi panjang. Ini seperti persegi atau tidak? Persegi kan bentuknya kayak gini kan? Nah, kemudian komponen-komponen matriks itu yang pertama itu dikatakan dengan elemen. Elemen adalah segala sesuatu penyusun matriks. Nah, berarti kalau ditanya apa elemen dari matriks ini, berarti ini semuanya A, B, C, D, E, F, G, H, I. Bisa? Nah, kemudian baris. Baris itu bilangan yang disusun secara mendatar. Kalau dia kolom, bilangan yang disusun secara vertikal. Sampai sini paham? Sudah? Nah, sekarang bentuk kelompoknya sesuai yang dibagikan oleh ketua kelas tadi. 5 menit tanpa suara. Nah, sekarang tulis nama anggota kelompok kalian. Kemudian, pilih satu di antara kalian sebagai ketua kelompok. Tanpa suara. Ya. Kan ada di situ kolom untuk nama anggota kelompok. Tulis. Dengarkan, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian kerjakan, coba baca yang halaman keduanya. Baru kalian kerjakan sama-sama, kemudian kita diskusikan sama-sama. Perhatikan lembar kerja kalian. Perhatikan lembar kerja kalian masing-masing. Nah, pada yang pertama, pernahkah kalian mengamati dengan tempat duduk kelas kalian? Pernah kan? Nah, kemudian sekarang isilah nama siswa pada denah tempat duduk di kelasmu sesuai dengan urutan. Langkah 1, isilah nama siswa pada denah. Langkah 1, isilah nama siswa pada denah tempat duduk di kelasmu sesuai dengan urutan. Baris pertama, Rahmat Habibie. Baris pertama, Rahmat Habibie, Anwar Wahyudin, Istirahat Dava, Riza Saleh. Baris kedua, Aulia, Desi, Yanti, Fadila, Rizky, Romi, Diki, Aryadi. Baris ketiga, Ikhwan, Naif, Adi, Fauzan, Sofwan, Iksan, Rifki, Putra. Baris keempat, Wahyudi, Abnan, Fazri, Ardi, Hamzah, Ansori, Abu Yani. Baris kelima, Aldi, Sulaiman, Hasna, Hasni, Indra, Yakub, Fadli, Hidat. Garis keenam, Fajar, Ramadan, Indah, Jaya.
Nah, sekarang perhatikan. Di sini sudah digambarkan denah kelas sesuai dengan baris dan kolom yang ada di kelas kalian. Sekarang pertanyaan yang kedua, berdasarkan denah tempat duduk di atas, siapa saja yang duduk pada baris pertama? Tunjukkan. Rahmat, Habibi, Anwar, Fakhruddin, Ishak, Dafa, Rizal, dan Salim. Nah, langkah ketiga, berdasarkan denah tempat duduk di atas, siapakah yang duduk pada baris kedua? Aulia, Desi, Yanti, Fadila, Rizky, Romi, Diki, dan Rahyani. Langkah keempat, berdasarkan denah tempat duduk di atas, siapa saja yang duduk pada baris ketiga? Iwan, Mail, Adi, Fauzan, Sofwan, Iksan, Rifki, dan Putra. Baris keempat, Wahyudi, Abnan, Fadri, Ardi, Hamzah, Ansori, Agung, dan Yani. Baris kelima, Aldi, Sulaiman, Hasna Hasmi, Indra, Yakub, Fadli, dan Middan. Baris keenam, Fajar, Ramadan, Indah, dan Gaya. Kemudian, berdasarkan denah tempat duduk kalian, siapa saja yang duduk pada kolom pertama? Rahmat, Habibi, Aulia, Desi, Iwan, Mail, Wahyudi, Abnan, Aldi, Sulaiman, Fajar, dan Ramadan. Teman-teman yang lain sudah mengerti? Silakan duduk untuk kelompok berapa ini? Kelompok 2, beri tepuk tangan pada teman-teman. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kata-kata ibu yang salah, ibu mohon maaf. Jangan lupa belajar di rumah dan ulang kembali pelajaran kita yang telah ibu ajarkan. Nah, minggu depan kita belajar tentang kelanjutan tentang materi. Pelajari di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pada Sidik, CGP Angkatan 8, Kabupaten Tangerang Selatan. Hari ini saya dengan Ibu Rodian Adipuri telah melaksanakan kegiatan supervisi di kelas 11 TAP untuk mata pelajaran matematika. Di sini juga ada Bapak pengajar praktek, ini Bapak Iwansah, untuk melihat dan mendampingi kegiatan pasca supervisi dengan rekan sejawat. Baik, terima kasih Bu Rodian untuk kerjasama yang supervisi ini. Terima kasih kembali Pak karena sudah mendampingi saya dalam supervisi. Saya ingin memberikan saran ada kegiatan pasca supervisi tadi. Saya melihat kegiatan pembelajaran kelas Ibu sudah baik, dilihat dari antusias siswanya yang aktif dan semangat dalam proses pelajaran. Namun ada beberapa hal yang perlu Ibu tingkatkan ke depannya, yakni dalam proses memenuhi kebutuhan siswa. Bahwa ada banyak kesulitan tersebut dan pasti memiliki kebutuhan belajar yang berbeda. Jadi sebagai guru sebaiknya kita memenuhi kebutuhan belajar mereka agar pembelajaran juga optimal. Jadi saya sarankan pada Ibu supaya banyak atau membuat modul pembelajaran yang diferensiasi. Itu yang saya lihat ya. Pak, terima kasih atas semuanya. Ya Bu, jadi ada hal yang ingin ditanyakan? Ada Pak, saya ingin menanyakan bagaimana cara mengetahui kebutuhan belajar siswa. Nah, baik. Untuk mengetahui kebutuhan belajar siswa itu Bu, yang berbeda-beda, kita dapat melakukan asesmen diagnosis awal. Sebelum kita masuk, kita diagnosis dulu apa kebutuhan belajar siswa itu. Boleh dari angket atau boleh melakukan pertanyaan-pertanyaan siswa supaya kita dapat mengetahui apa saja kebutuhan belajar siswa. Mereka adalah saudara juga bisa menjadi kebutuhan. Kemudian Ibu juga bisa melakukan wawancara untuk diagnostiknya, melakukan observasi pada saat pelajaran kelas. Baik Bapak, terima kasih atas ilmunya. Baik, sama-sama. Semua kita dapat melakukan pelajaran sesuai dengan terima kasih.